Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GPKRIS Pangkal Pinang pada hari ini tanggal 2 April 2022. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami, melindungi kami sehari lewat sehari sehingga pada hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang harta yang sejati. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, dari nas yang kita baca ini, berapa pelajaran penting yang kita dapat dari perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang bijaksana, menyimpan harta kita di sorga. Karena di sorga harta kita aman sampai selama-lamanya. Jika kita menyimpan harta kita di dunia ini, maka suatu hari harta kita akan rusak atau hilang. Tidak dapat kita bawa ke dunia yang kekal itu. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan harta kita pada hari ini. Waktu kita masih hidup di sekarang ini, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan segala talenta kita, itu akan menentukan bagaimana keadaan kita nanti di dunia yang baka itu atau di dunia yang kekal itu. Yang ketiga, keadaan kita nanti di surga atau di dunia yang baka itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Artinya, keadaan kita tidak sama, tergantung bagaimana kita menggunakan harta dan segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita pada hari ini. Ketika kita masih ada di dunia ini. Jadi bagaimana kita menggunakannya, harta, titipan Tuhan akan menentukan keadaan kita di dunia yang baka itu. Jadi semua orang berbeda-beda. Yang keempat, mengapa Tuhan menghendaki kita menyimpan harta kita di surga, bukan menyimpannya di dunia ini. Seperti yang sudah dikatakan, ya, bahwa harta yang kita simpan di dunia ini pada suatu hari akan hilang lenyap, tidak dapat menjadi milik kita yang kekal. Yang kedua, karena harta kekayaan akan memikat hati dan seluruh
perhatian kita. Jika kita menyimpan harta kita di dunia ini, maka hati dan perhatian kita akan fokus kepada dunia ini, bukan fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki kita memfokuskan hati dan pikiran kita itu kepada Tuhan. Maka itu tadi kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 21 berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati kita terpikat kepada harta. Oleh sebab itu kita harus menyimpan harta kita di sorga, bukan dunia ini. Supaya perhatian kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada perhatian ke sorga. Yang ketiga, harta kekayaan dunia ini akan membutakan mata hati rohani kita. Sehingga hati rohani kita atau hati nurani kita menjadi kabur, bahkan menjadi buta. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 dia berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara sekalian, inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada kita. Cinta akan dunia ini, cinta akan harta dunia ini akan membawa kita kepada dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Harta dunia ini akan membutakan hati kita. Maka itu tadi Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan 23 demikian. Mata adalah pelita tubuh kita. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi harta itu dapat menggelapkan mata kita, yaitu mata rohani kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Yang kelima, harta kekayaan bukanlah dosa, saudara sekalian. Memiliki banyak harta atau menjadi kaya bukanlah dosa. Tetapi memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, itulah dosa. Juga menggunakan harta kekayaan untuk hal-hal yang tidak baik atau yang tidak benar, itulah dosa. Jadi, apakah harta kekayaan itu dosa atau tidak? Tergantung bagaimana cara kita memperolehnya dan bagaimana kita menggunakan harta kekayaan itu. Jadi, harta kekayaan sendiri netral, tidak dosa. Tetapi cara kita memperolehnya dan bagaimana kita menggunakannya, itulah yang bisa membuat kita menjadi berdosa. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyuruh kita menyimpan harta kita di sorga. Bagaimana kita menyimpan harta kita di sorga? Apakah di dunia ini ada bank yang bisa kita kirim uang kita ke sorga? Tentu tidak ada. Tetapi di dalam Alkitab ada berapa ayat Alkitab memberi informasi kepada kita bagaimana kita dapat menyimpan harta kita di sorga. Yang pertama adalah memberi sedekah atau berbuat amal. Keselamatan atau masuk sorga itu memang adalah anugerah. Artinya kita masuk sorga tidak usah bayar 1 sen pun. Tidak ada perbuatan apapun. Itu adalah anugerah yang percuma yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi untuk mendapat pahala dari Allah, kita harus melakukan sesuatu. Salah satu cara untuk mendapat pahala dari Allah adalah berbuat amal, menolong orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang lemah.
Dalam Alkitab Amsal pasal 19 ayat 17 dalam terjemahan bahasa sehari-hari berkata demikian. Amsal 19 ayat 17. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi kalau kita memberi pinjaman atau menolong seseorang yang susah miskin, Tuhanlah yang akan membalas kepada kita. Kemudian kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40, Tuhan Yesus juga menjelaskan hal yang demikian. Matius 25 ayat 34 sampai 40 demikian. Dan raja itu adalah Tuhan, simbol daripada Tuhan. Tuhan itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Perhatikan kata Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka itu saudara sekalian, melakukan sesuatu kepada orang yang susah, orang yang lemah, orang yang miskin, berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menyimpan harta kita di surga, yaitu mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki hari ini untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan membalas kita. Termasuk kita menggunakan harta kita, waktu kita, talenta atau bakat kita. Bagaimana kita menggunakannya untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita, membalas kita nanti di sorga. Matius pasal 10 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku. Karena itu saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara sekalian, segala jerih lelah kita untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Demikian juga di Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perhatikan perkataan kalimat ini, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya, segala jerih lelah mereka untuk Tuhan akan dibalas oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa
keselamatan. Itu adalah anugerah. Artinya kalau kita bisa masuk surga, itu adalah pemberian Tuhan. Adalah suatu yang Tuhan beri kepada kita dengan percuma. Yaitu dengan kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak usah bayar apa-apa. Kita hanya percaya kepada Yesus. Maka kita akan peroleh hidup kekal di surga. Namun untuk mendapat pahala di surga, maka kita harus bayar harga. Yaitu kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Antara lain 2 poin yang tadi kita uraikan, yaitu berbuat amal, menolong orang miskin, membantu orang susah, janda-janda, anak yatim piatu, orang yang papa, kita membantu mereka. Kalau kita berbuat demikian, maka artinya kita berbuat terhadap kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita mempersembahkan hidup kita, waktu kita, harta kita untuk Tuhan. Dan inilah yang akan dihitung oleh Tuhan dan Tuhan akan membalas kepada kita. Jadi saudara sekalian, kita nanti semua akan masuk surga. Tetapi keadaan kita, setiap orang di surga berbeda-beda. Pahala yang akan kita terima bisa berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita menggunakan harta kita, waktu kita, bakat kita di dunia ini untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang yang bijaksana, bukan hidup hanya fokus kepada dunia ini, tetapi kita fokus kepada surga yang mulia itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengingatkan kami, harta dunia ini hanya sementara. Satu hari akan hilang dan lenyap, tidak ada satupun yang kekal. Namun jikalau kami menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan, kami gunakannya untuk menolong orang susah dan miskin, maka Engkau akan membalas kami, bukan di dunia ini, tetapi di surga nanti. Oleh sebab itu tolong kami menjadi orang yang bijaksana, bukan hanya kami fokuskan hidup kami di dunia ini saja, tetapi kami lakukan sesuatu yang bernilai kekal, yang bernilai di surga. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.